Masih semangat ya belajarnya? Tentu kita harus semangat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dimohon untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu akan mengabsensi kalian. Nanti bilang hadir ya, gitu ya anak-anak. Tina, Tini, Bilkis, Feren, Ari, Anto ini gimana ya? Sakit? Ya sakit ya. Ajeng, Ari, Aswan, Rifki, Farel, Ani, Atul. Selanjutnya ibu sudah mengabsensi kalian. Sekarang ibu akan bertanya pada kalian. Anak-anak, apakah kalian pernah melakukan tugas seperti dari orang tua, seperti menyapu rumah, mengikuti ayah untuk gotong royong di kampung? Kalau pernah, berarti kalian pernah melakukan suatu kewajiban. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan materi mengenai tentang kewajiban, hak, serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat yang saat ini materinya terdapat pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor pada kehidupan, pembelajaran 3 kelas 5. Anak-anak, selanjutnya ibu akan memperlihatkan gambar hak dan kewajiban masyarakat dan umat beragama. Anak-anak, gambar tersebut adalah suatu kewajiban manusia untuk beribadah. Dan untuk haknya, hak mereka adalah mendapatkan kebebasan untuk beragama. Dan untuk tanggung jawabnya, kita bisa menoleransi agama lain, saling toleransi. Anak-anak, setelah kalian melihat gambar yang ibu sudah perlihatkan tadi, sudah tahu bagaimana masyarakat menerapkan kegiatan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dan umat beragama. Anak-anak, setelah kalian melihat gambar itu, kuharapkan kalian bisa bertoleransi sama sesama umat beragama. Sekarang, untuk lebih tepatnya, kalian bisa membuka modul untuk membaca materi kalian. Anak-anak, bagaimana modulnya? Sudah paham semua kah? Pasti tentunya agak ada yang paham, ada yang tidak paham. Nah, anak-anak, selanjutnya ibu akan bertanya pada kalian, pernahkah kalian melaksanakan sebuah hak kewajiban yang kalian lakukan sebagai warga masyarakat? Contohnya seperti kalian ikut kerja bakti di kampung halaman kalian bersama ayah kalian. Bagaimana? Apakah pernah? Pernah, pastinya pernah. Sekarang kalian buka modul kalian lagi, baca materi tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat agar kalian bisa memahami lebih lanjut. Anak-anak, selanjutnya ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, di sini kakak akan membahas tentang pembelajaran PKN SD kelas 5 SD tema 6 subtema 3.
dengan materi hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tahukah kamu apa itu hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Disimak baik-baik ya, adik. Hak merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri kita. Sedangkan hak masyarakat merupakan sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang sebagai warga masyarakat. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara tanggung jawab. Kewajiban merupakan memberikan sesuatu yang diberikan oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat secara tanggung jawab. Sedangkan pengertian tanggung jawab sendiri itu, tanggung jawab berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya dalam masyarakat. Misalnya seperti kita melaksanakan kewajiban, berarti kita mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakannya. Nah, adik-adik, kakak akan bertanya, tahukah kamu bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab di warga masyarakat ada contoh di kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu ya? Contoh hak sebagai warga masyarakat. 1. Hak menyampaikan pendapat dalam kegiatan pertemuan warga seperti musyawarah. Nah, itu sudah muncul gambarnya seperti itu. 2. Mendapatkan rasa aman di lingkungan masyarakat seperti adanya penjagaan pos kamling. 3. Hidup berdampingan dengan masyarakat lain atau kerukunan. 4. Mendapatkan pekerjaan. 5. Hak memilih, memeluk, dan menjalankan agama. 6. Hak mendapatkan lingkungan bersih. Sekarang, contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. 1. Kewajiban mematuhi norma atau aturan yang ada di masyarakat. 2. Kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. 3. Kewajiban membayar pajak. 4. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. 5. Kewajiban menolong antar tetangga seperti jika ada tetangga terkena musibah. Nah, sekarang untuk contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya, seperti kesadaran memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat untuk menjaga kerukunan hidup. Kesadaran memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat menjaga keamanan seperti ronda malam. Contoh tanggung jawab yang lain, kesadaran memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan, misalnya ikut gotong royong. Kesadaran memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat untuk mentaati peraturan. Contoh tanggung jawab sebagai masyarakat. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kesadaran memenuhi kewajiban sebagai anggota masyarakat dalam pembangunan desa demi kenyamanan. Nah, sekarang tadi sudah selesai untuk contoh-contoh seperti contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekarang, apa sih akibat tidak melaksanakan tanggung jawab? Yang pasti yang pertama, dikucilkan oleh warga masyarakat setempat. 2. Tidak dipercayai oleh masyarakat. 3. Tidak dihargai oleh warga masyarakat. 4. Menjadi bahan pembicaraan warga masyarakat setempat. 5. Akan mendapat teguran dari warga masyarakat setempat. Nah, adik-adik, sudah selesai ya materi tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Anak-anak, setelah kalian melihat video pembelajaran, sekarang Ibu akan bertanya pada kalian, apakah kalian paham dengan video pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan tadi? Bagaimana? Paham? Paham semua? Sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Sekarang Ibu akan membagi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok terdapat 4 sampai 5 orang.
tugas kalian nanti akan membuat laporan tertulis berupa materi hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kalian bisa mengamati cerita ini dalam kehidupan sehari-hari kalian. Seperti dahulu kalian pernah mengikuti ayah kalian untuk kerja bakti di kampung halaman kalian. Nah, itu bisa jadi kalian ceritakan. Sekarang ibu minta salah satu siswa untuk maju di depan kelas. Nah, anak-anak, untuk tugas ini nanti setiap kelompok ataupun dalam kelompok itu tentunya akan membuat cerita yang berbeda-beda. Dari hasil tugas yang kalian tadi sudah kerjakan, silakan digabung kelompoknya masing-masing. Dan nanti kalian akan mempunyai cerita yang berbeda-beda dari setiap kelompokmu. Nah, selanjutnya kalian bisa menggabungkan tugas kalian jika sudah selesai. Dan silakan membantu satu sama lain. Sudah paham ya semua tugasnya masing-masing? Ingat anak-anak bahwa tugas ini nanti itu adalah individu. Jika nanti sudah selesai, berarti kita kumpulkan lagi bersama kelompok masing-masing agar membuat cerita yang berbeda-beda. Anak-anak, kali ini Bu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya, ayo kita buat kesimpulan bersama-sama pada kegiatan hari ini. Ya, kesimpulannya apa? Ya, betul sekali. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima ataupun yang menjadi milik seseorang. Sedangkan kewajiban adalah suatu tugas yang harus dilakukan, yang mempunyai tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab ini berarti kita mempunyai kesadaran untuk melaksanakannya. Anak-anak, silakan yang lainnya bisa menyampaikan pendapatnya. Apa kesimpulan hari ini? Ya, nampaknya tadi saja ya kesimpulannya. Anak-anak, karena sudah selesai, maka ibu minta supaya tugas yang kelompok tadi silakan kalian beri atau tempel sebuah dokumentasi foto. Nanti kalian tempel pada tugas yang kalian tadi. Anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Nampaknya sudah jelas semua. Nah, kali ini Ibu akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, karena sudah selesai, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.